Ada satu nama di Alkitab yang tidak punya silsilah, tidak punya kota yang bisa kamu temukan di peta Israel, tidak punya kaitan dengan Abraham, Musa, atau Daud. Tapi Allah sendiri menyebutnya, tidak ada seorang pun di bumi seperti dia. Ayub 1 ayat 8. Siapa orang ini? Dan mengapa justru dia, orang asing itu, yang dipilih Allah untuk menanggung ujian paling brutal dalam sejarah Alkitab? Kita semua tahu kisah Ayub, orang saleh, kaya, hidupnya hancur dalam semalam. Tapi ada satu detail kecil yang sering kita lewatkan begitu saja. Ayub bukan orang Israel. Dia tinggal di tanah yang disebut Uz, dan Uz bukan bagian dari tanah perjanjian. Pertanyaannya, siapa sebenarnya pria ini? Dari mana dia berasal? Kapan dia hidup? Dan bagaimana mungkin seorang orang luar justru menjadi standar kesalehan tertinggi yang pernah Allah sebut? Ini teori yang mengejutkan. Sejumlah scholar, termasuk peneliti David S. Bowles yang mempresentasikan temuannya di International Conference on Creationism, menyimpulkan bahwa Ayub kemungkinan hidup sebelum zaman Abraham, sekitar tahun 2320 sebelum Masehi. Buktinya, pertama, usia Ayub. Setelah semua cobaannya berakhir, Ayub masih hidup 140 tahun lagi. Ayub 42 ayat 16. Pola usia ini hanya ada di satu periode Alkitab, zaman para patriark sebelum Abraham. Kedua, peran Ayub sebagai imam keluarga. Ayub sendiri yang mempersembahkan korban untuk anak-anaknya. Ayub 1 ayat 5. Ini menunjukkan sistem imam Lewi belum ada. Artinya, kisah ini terjadi sebelum Musa. Ketiga, nama-nama yang dipakai untuk Allah. Di kitab Ayub, nama Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, muncul lebih dari 30 kali. Ini sama dengan nama yang dipakai oleh para patriark sebelum Allah memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh kepada Musa. Kesimpulan teori ini, Ayub mungkin adalah manusia paling awal yang kisahnya pernah tercatat, bahkan lebih awal dari Abraham. Tapi ada teori lain yang sama kuatnya. Tanah Uz, tempat Ayub tinggal, oleh banyak scholar dikaitkan dengan wilayah Edom sebelah timur Israel. Ratapan 4 ayat 21 bahkan menyebut Tanah Uz bersamaan dengan nama Edom. Para sahabat Ayub pun berasal dari daerah-daerah yang mengelilingi Edom. Elifas dari Teman, Bildad dari Suah, Zofar dari Naama. Semuanya adalah nama-nama kawasan Arabia kuno. Kalau ini benar, maka Ayub bisa jadi adalah keturunan Esau, kakak kembar Yakub yang kehilangan berkat sulungnya. Ini bukan sekadar detail geografis. Ini pertanyaan teologis yang dalam. Apakah Allah hanya milik bangsa Israel? Atau apakah dia sudah menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa lain jauh sebelum Musa lahir? Ada pula kelompok scholar yang mengajukan pertanyaan lebih radikal. Apakah Ayub benar-benar pernah ada? Filsuf Yahudi abad pertengahan, Maimonides, menyatakan bahwa kisah Ayub adalah sebuah perumpamaan, bukan sejarah literal. Tapi di sisi lain, Thomas Aquinas, teolog Kristen besar, dengan tegas menyatakan bahwa Ayub adalah tokoh sejarah nyata. Dan ini bukan debat kecil, karena di Yehezkiel 14 ayat 14, Allah sendiri menyebut nama Ayub bersamaan dengan Nuh dan Daniel sebagai 3 orang benar yang pernah ada. Jika Ayub adalah tokoh fiktif, mengapa Allah menyebut namanya sejajar dengan tokoh-tokoh yang nyata? Misteri ini belum terjawab sampai hari ini. Tapi tunggu dulu, mengapa kita perlu repot-repot mempertanyakan siapa Ayub? Karena jawabannya mengubah segalanya. Jika Ayub adalah orang luar, bukan Israel, bukan bagian dari perjanjian, tidak punya Taurat, tidak punya imam, tidak punya bait Allah, dan Allah masih menyebutnya tidak ada yang seperti dia di bumi. Maka itu artinya, kesalehan bukan soal label agama. Bukan soal kamu lahir di keluarga Kristen. Bukan soal kamu hadir di gereja setiap minggu. Bukan soal kamu hafal ayat-ayat Alkitab. Ayub membuktikan bahwa Allah melihat isi hati, bukan latar belakang, bukan status, bukan asal-usul. Dan ada pertanyaan yang lebih menusuk lagi. Jika Allah bisa menyebut Ayub, orang asing itu, sebagai yang paling benar, apa yang Allah lihat ketika dia menatap hidupmu hari ini? Kita baru saja menguliti lapisan pertama dari kisah Ayub. Dan ternyata, bahkan sebelum satu pun cobaan menimpanya, identitasnya saja sudah menjadi misteri. Tapi kisah ini baru saja dimulai. Karena di episode berikutnya, kita akan masuk ke sebuah adegan yang jarang dibicarakan di mimbar gereja manapun. Sebuah rapat di surga, di mana Allah dan iblis duduk bersama. Dan nama Ayub disebut. Pertanyaannya adalah, siapa yang memulai percakapan itu?
jawabannya mungkin akan mengubah cara kamu memandang Allah selamanya.